Saat Chang Xingbo sedang menuju ke Gunung Phoenix, Yi Chen telah menerima pesan teks dari Jiang Ermao. Dalam pesannya, Jiang Ermao hanya menulis satu kalimat, "Toko baru akan dibuka bulan depan." Ketika Yi Chen melihatnya, dia langsung menjawab dengan kata yang baik. Inilah kode rahasia yang dia setujui dengan Jiang Ermao. Pembukaan toko baru berarti ada makam baru yang akan dirampok. Dalam bahasa gaul, lingkaran perampokan makam. Menurut kesepakatan dua orang, setelah Thunderbolt dijual, mereka akan mengirimkan kode ini ke Ye Chen. Alasan mengapa kode rahasia semacam itu ditetapkan juga demi kehati-hatian. Jika seseorang yang memiliki hati benar-benar melihatnya, mereka akan mengira itu adalah operasi baru yang direncanakan antara dua perampok makam dan tidak akan mengaitkannya dengan hal lain. Ketika Ye Chen menerima berita itu, dia tahu bahwa Thunderbolt Order telah terjual, jadi dia segera menelepon Chen Zikai. 10 menit kemudian, Chen Zikai mengirim beberapa video ke Ye Chen. Beberapa video ini adalah video pengawasan dari olah kedatangan bandara dan sekitar kios Jiang Ermao di Antique Street. Dalam video pengawasan ini, Ye Chen melihat Chang Xingbo untuk pertama kalinya. Bayangan seorang lelaki tua jangkung, kurus, dan tangguh berusia 60-an terlihat sangat enak dipandang. Jika orang seperti itu ditempatkan di tengah keramaian, sangat sulit bagi orang untuk mengasosiasikannya dengan kata berbahaya. Ye Chen ingat penampilan Paman Chang Xiang dan berpikir dalam hati, kalau dipikir-pikir, pria ini pasti salah satu dari 4 Earl dinasti Qing. Dia membeli Thunderbolt saya, dan saya khawatir dia akan menemukan tempat untuk mencobanya. Segera keluar. Sudahkah Anda mencobanya? Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari Gunung Phoenix di barat Da Jinling. Di langit, petir menyambar tepat di lembah Gunung Phoenix. Ledakan besar guntur mengejutkan seluruh penduduk kota Jinling. Gema menggema di atas Jinling beberapa kali sebelum berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, di langit di daerah pegunungan barat Da Jinling, awan gelap menyelimuti langit, seolah-olah akan datang hujan lebat. Departemen Meteorologi bahkan segera mengeluarkan peringatan badai petir dan peringatan hujan badai, yang konon disebabkan oleh cuaca konvektif yang kuat, dan kemungkinan terjadinya badai es tidak dapat dikesampingkan. Semua orang berpikir bahwa badai akan datang. Tetapi hanya Ye Chen yang tahu bahwa ledakan guntur tadi sebenarnya adalah efek dari urutan badai. Dengan ekspresi serius, dia bergumam. Tampaknya Al dari Poking Society telah mencoba Thunderbolt. Pada saat ini, Gunung Phoenix di pinggiran barat Da. Melihat lubang selebar 5 meter dan sedalam 3 meter di depannya dengan kaki lemah, Chang Xingbo terkejut dan senang. Hanya setengah menit yang lalu, di lembah, dia memilih sebuah batu besar sebagai target percobaan, mengaktifkan energi roh, dan mengaktifkan formasi di Thunderbolt, bermaksud untuk mencoba senjata ajaib apa yang terbuat dari potongan kayu sambaran petir ini bisa melakukan kekuatan. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu formasi ini beroperasi, itu akan menjadi seperti tornado yang berputar dengan liar. Dia telah menuangkan banyak energi spiritual, tetapi dia tidak dapat menyelesaikan operasi dan melemparkannya. Dalam keputusasaan, Chang Xingbo terus meningkatkan aliran aura hingga sepertiga dari aura di tubuhnya diinfuskan, dan kemudian operasi formasi dianggap selesai. Tepat ketika dia dengan senang hati menunggu efek formasi, awan hitam tiba-tiba berkumpul di langit dengan kecepatan yang sangat cepat, menutupi beberapa bukit di dekat Gunung Phoenix, dan segera setelah itu, awan yang terlihat setidaknya setebal ember. Petir menyambar tepat di depan matanya. Guntur yang jatuh ke tanah mengejutkan gendang telinganya dengan rasa sakit yang luar biasa, dan batu besar itu telah berubah menjadi debu. Petir yang dipanggil oleh Thunderbolt tidak hanya menghancurkan batu itu, tetapi juga membuat lubang besar di tanah di bawah batu itu. Kekuatan besar dan hampir menakutkan ini membuat Chang Xingbo begitu bersemangat, hingga dia hampir berteriak ke langit. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Lightning Strike Wood ternyata adalah artefak yang bisa memanggil guntur surgawi. Apalagi kekuatan guntur ini sebanding dengan peluru artileri berat. Sebagai perbandingan, pedang kayu yang diberikan kepadanya oleh penguasa Inggris jauh lebih lemah. Chang Xiangbo yang sangat bersemangat berdiri di tepi lubang yang dalam, memandangi Jing Leiling yang utuh dan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan kayu sambaran petir ini benar-benar menakutkan. Dengan itu,
Bahkan jika Anda menghadapi lawan yang lebih kuat dari saya di masa depan, sepertinya saya sangat beruntung bisa datang ke Jinling kali ini. Memikirkan hal ini, Chang Shengbo mengeluh lagi. Hanya saja benda ini menghabiskan banyak energi spiritual dan dikonsumsi hanya dengan melemparkannya sekali. 1/3 aura saya. Sepertinya saya tidak dapat menggunakannya dengan mudah di masa depan. Aura yang hilang barusan hanya dapat diisi kembali setelah tugas selesai, dan saya mohon kepada Tuhan untuk memberi saya obat. Setelah itu, dia sedikit enggan menyingkirkan Jing Leiling dengan hati-hati. Dia tidak bisa menahan desahan. Perasaan memanggil Tian Lei tadi benar-benar mengasyikkan. Sepertinya saya telah bergabung dengan langit dan bumi. Betapa bahagianya itu. Hanya saja semuanya terjadi terlalu cepat. Itu terjadi tiba-tiba. Saya tidak punya cukup waktu untuk mengalaminya secara perlahan. Alangkah baiknya jika saya bisa melakukannya lagi. Memegang Thunderbolt di telapak tangannya lagi. Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia melepaskan tangannya lagi, mengeluarkannya dari pakaiannya, dan bergumam. Tidak, benda ini menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Jika itu terjadi lagi, kekuatannya akan turun terlalu banyak dalam waktu singkat. Periode waktu. Saya khawatir itu tidak mudah untuk menyelesaikan tugas. Jadi bersabarlah. Chang Xingbo tidak tahu bahwa alasan mengapa sejumlah besar energi spiritual diperlukan untuk melemparkan Thunderbolt adalah karena Niat Chen. Jadi, dia mengeluarkan kunci pas batu jok lagi dan berpikir dalam hati apa efek kunci pas ini. Sepertinya formasi yang dipicu secara pasif. Mungkinkah itu jimat? Jika demikian, hal ini Anda tidak dapat mencobanya dengan gegabah. Sebaliknya, jika kehilangan efeknya, bukankah itu akan menjadi rugi? Begitu dia memikirkan hal ini, dia juga mendekatkan jarinya ke tubuhnya dan berkata dengan penuh semangat, Jinling, ibu kota kuno 6 dinasti, memang tidak sia-sia. Saya baru saja mendapatkan 2 artefak magis pada hari pertama. Jika saya menunggu beberapa hari lagi, mungkin akan ada yang lain. Panen, segera, Chang Xingbo memutuskan bahwa untuk beberapa hari ke depan, dia tidak akan melakukan apapun pada keluarga Yan untuk saat ini. Dan akan pergi ke Antique Street untuk menemukan Jiang Ermau besok untuk melihat apakah dia dapat menyentuh keluarga lamanya dan mencoba untuk mendapatkan beberapa alat trik sulap lagi. Pada saat yang sama, Yi Chen masih melihat awan gelap di atas Gunung Phoenix di barat, ragu-ragu di dalam hatinya. Yang dia perjuangkan adalah apakah dia harus naik helikopter langsung dari Istana Buckingham dan bergegas ke Gunung Phoenix untuk menemuinya sebentar. Jika dia bergegas sekarang, dia mungkin masih bisa menemukan Earl Pocking-hui di Gunung Phoenix. Bagaimanapun, saya sekarang tahu seperti apa dia. Jika saya dapat menemukannya di pegunungan, saya akan melawannya secara langsung, dan yang terbaik adalah membunuhnya secara langsung. Namun, Yi Chen dengan cepat menolak ide ini. Jika dia bergegas sekarang, masih belum diketahui apakah dia akan dapat menemukan pihak lain. Bahkan jika dia ditemukan, mungkin tidak nyaman baginya untuk memulai perang dengannya. Lagi pula, saat ini siang bolong, dan jika keduanya benar-benar bertarung dan tidak bisa memberitahu pemenangnya untuk sementara waktu, kemungkinan besar akan menarik perhatian dunia luar. Jika masalah penguasaan energi spiritualnya terungkap, itu dapat menyebabkan guncangan di seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Yi Chen ragu sejenak dan menyerah pada gagasan untuk segera pergi ke Gunung Phoenix. Adapun cara menghadapi orang ini masih butuh rencana jangka panjang. Namun, karena lawan telah mendapatkan Thunderbolt, peluang Ye Chen untuk membunuh lawan di masa depan sedikit lebih tinggi.